Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 MIPA 7. Berikut ini adalah video pembahasan mengenai gerak benda pada katrol. Untuk membahas materi tersebut, langsung kita masuk ke dalam beberapa contoh soalnya. Yang pertama yaitu untuk contoh soal yang ada di modul halaman 28. Baik anak-anak, jadi untuk soal di halaman 28 yang ada di modul itu, soalnya adalah dua benda dihubungkan dengan tali, kemudian dihubungkan dengan tali, kemudian digantung pada katrol licin seperti pada gambar. Jika massa benda satu itu 2 kg, massa benda 2 3 kg, dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Anggap tali tidak bermassa, tentukan A. Percepatan yang dialami sistem benda tersebut. B. Besar tegangan tali yang dihubungkan kedua benda tersebut. Nah, di PPT ini sudah Ibu gambarkan untuk kasus di modul halaman 28. Jadi ada dua benda anak-anak, ada M1 dan M2. Dua benda ini dihubungkan dengan sebuah tali. Nah, ketika posisi awalnya M1, M2 ini kita posisikan sama, lalu kita lepas, tentu akan bergerak. Nah, akan bergerak ke salah satu sisi, bisa ke M1, bisa ke M2. Karena di sini M2 itu kan nilainya 3 kg, sementara M1 nilainya 2 kg. Nah, berarti M2 itu akan memiliki nilai berat yang lebih besar daripada M1. Nah, maka ketika sistem ini kita lepaskan yang awalnya pada posisi atau kedudukan yang sama, ketika kita lepaskan maka akan bergerak ke benda yang memiliki berat yang lebih besar, ke M2 ini. Berarti nanti gerak bendanya akan seperti ini. Dia akan bergerak menuju M2. M1-nya naik, M2-nya turun. Oke, ini untuk gerak bendanya. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini ada M2, dia bekerja ke bawah. Kita namai W2. Lalu M2 ini ditarik oleh sebuah gaya tegangan tali. Arahnya ke atas, kita namai T. Kemudian M1 ini juga memiliki berat ke bawah W1. Dan ditarik oleh sebuah gaya tegangan tali ke atas, kita namai T. Selanjutnya, untuk mencari nilai A atau percepatannya anak-anak, kita bisa menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sistem, sigma F sis ya di sini Ibu tuliskan, sama dengan massa sistem dikalikan percepatan. Nah, lalu untuk nilai sigma F sistemnya itu apa? Nah, di sini kita dari sini ya anak, kita bisa melihat gaya-gaya yang bekerja itu ada W2, ada T yang ini, lalu T yang satunya lagi ini, dan ada W1. Lalu untuk menentukan tanda positif atau negatifnya itu sama seperti kasus pada lift, gaya injak kaki pada lift. Maka tanda positif akan diberikan pada gaya yang searah dengan gerak sistem. Nah, sistem ini kan pada kasus ini sistemnya itu kan M1 ke atas, M2 turun ya kan. Maka nanti misalkan kita lihat W2 ini ke bawah, maka W2 ini searah dengan gerak sistem. Nah, berarti W2-nya positif. Kita tuliskan di sini W2 positif. Lalu ada T yang ini, anak-anak, T yang ini itu dia bergeraknya ke atas, berlawanan arah dengan gerak sistemnya ya kan. Maka di sini tandanya minus T. Kemudian T yang satunya ini dia arahnya ke atas, nah, berarti dia searah dengan gerak sistem. Di sini kita kasih tanda plus T. Kemudian ada W1 ini,
W1 tandanya ke bawah, berarti dia berlawanan arah dengan gerak sistem. Harusnya kan M1 ke atas ya, tapi W1 ke bawah. Maka tanda W1 negatif W1 sama dengan massa sistem. Nah, massa sistem adalah massa keseluruhan benda. Berarti nanti merupakan jumlah dari M1 dan M2. Di sini kita tulis M1 plus M2 kalikan A. Lalu kita hitung, di sini ada min T dan plus T. Nah, ini karena ada min ada plus maka hilang ya. Lalu menjadi W2. W2 di sini nilainya massa benda 2 kalikan percepatan gravitasi. Lalu dikurangi W1. W1 juga berarti nilainya M1 kalikan percepatan gravitasi sama dengan M1 plus M2. Nah, M1 plus M2. M1-nya 2 kg, M2-nya 3 kg kali A. Lalu kita hitung ini anak-anak, M2 kali G. M2-nya 3, G-nya 10. 3 kali 10, 30. Dikurangi M1G. M1-nya 2, G-nya 10. Berarti dikurangi 20 sama dengan 2 ditambah 3, 5. 5 dikali A menjadi 5A. 30 dikurangi 20, 10 sama dengan 5A. Nah, kita akan mendapatkan nilai A-nya yaitu 10 dibagi 5, 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mendapatkan nilai A, kita bisa mencari nilai tegangan talinya ini anak-anak. Nilai T-nya bisa kita cari dengan meninjau salah satu benda. Boleh kita tinjau untuk benda M2 atau boleh kita tinjau untuk benda M1. Nanti nilainya sama. Ya, misalkan pertama kita coba tinjau yang M2 dulu ya. M2. Benda M2 ini dia memiliki berat ke bawah W2 dan ditarik oleh tegangan tali ke atas T. Selanjutnya, pergerakan dari M2 ini dia turun ke bawah. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ada apa saja? Nah, di M2 ini bekerja W2 dan T. Nah, lalu arahnya bagaimana? W2, karena dia W2 ini kan ke bawah ya anak-anak. Dan sistem dari M2 ini sendiri juga bergerak ke bawah, artinya W2 searah dengan pergerakannya ya kan. Maka nilai dari W2 menjadi positif. Langsung kita tuliskan W2. Lalu T. T ini arahnya ke atas, padahal M2 ini turun ke bawah, berarti dia berlawanan arah menjadi minus T. Sama dengan massa benda kedua, karena yang kita tinjau adalah massa benda 2 dikalikan percepatan. Nah, lalu kita masukkan nilainya W2. W2 berarti massa benda kedua dikalikan percepatan gravitasi. Massa benda 2 ini 3 kg. 3 kali 10 berarti 30. Dikurangi T sama dengan massa benda keduanya adalah 3. Lalu nilai percepatannya tadi sudah kita hitung ini, nilainya 2. Kita masukkan ke sini 3 kali 2. Nah, 30 dikurangi T sama dengan 6. Nah, nilai T menjadi 30 kurangi 6, 24 Newton. Kemudian kita tinjau, coba kita sekarang tinjau untuk benda 1 ya, benda 1, M1. M1. Pada M1 ini dia bekerja tegangan tali ke atas dan W1 ke bawah. Nah, pergerakan dari M1 ini dia naik ke atas. Naik ke atas, lalu kita gunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya ini ada apa? Ada W1, ada T. Nah, W1 ini karena dia berlawanan arah dengan gerak M1 sendiri, maka W1 minus W1.
Lalu T, karena dia searah dengan gerakannya ya anak-anak, maka menjadi positif. T sama dengan massa benda 1, karena yang kita tinjau ini benda 1, dikalikan A. Min W1, berarti W1-nya adalah massa 1 kali percepatan gravitasi. Massa 1, 2, percepatan gravitasinya 10, 20, minus 20 dikurangi T sama dengan 2 kali 2. Nah, ini menjadi min 20 kurangi T sama dengan 4. Nah, nilai T sendiri adalah 20 plus 4, 24 Newton. Nah, ternyata terbukti kalau kita meninjau baik M1 ataupun M2, maka nilainya adalah untuk tegangan talinya ya, itu adalah sama, 24 Newton. Contoh soal berikutnya anak-anak, yaitu contoh soal yang ada di modul halaman 30 nomor 2. Soalnya yaitu 2 buah balok dengan massa MA 3 kg dan MB 1 kg dihubungkan dengan tali tak bermassa melalui katrol yang diam. Sedangkan lantai kasar dengan nilai koefisien gesekan mu adalah 0,2 seperti pada gambar di bawah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Besar percepatan yang dialami kedua benda, B. Besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda tersebut. Nah, di PPT ini juga sudah Ibu gambarkan. Jadi, ada dua benda, anak, ada benda A, benda B. Nah, benda A ini dia terletak di atas lantai, sementara benda B ini dia tergantung secara vertikal seperti ini. Dan lantai ini sendiri, lantainya itu kasar, memiliki nilai koefisien gesek 0,2. Kemudian massa bendanya 3 kg, massa benda B 1 kg. Nilai percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan nilai percepatannya, A-nya, dan nilai tegangan talinya, T. Langkah pertama, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pada benda B, anak-anak, ini ada gaya berat ke bawah, kita simbolkan WB. Kemudian pada benda B ini dia ditarik oleh gaya tegangan tali ke atas, kita simbolkan T. Kemudian benda A ini dia juga ditarik oleh gaya tegangan tali ke kanan, kita simbolkan T. Benda A ini juga memiliki beratnya ke bawah, kita simbolkan WA. Sebentar, Ibu hapus dulu yang ini biar tidak menghalangi. Kemudian karena benda A ini dia kontak dengan lantai, maka akan timbul gaya normal arahnya ke atas. Kita simbolkan NA. Lalu, pada benda A ini, dia berada di lantai yang kasar. Lantainya punya nilai koefisien gesek 0,2 ya. Maka kita tahu ketika nanti A ini bergerak, misalkan dia bergerak ke kanan, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya ke kiri, sebesar F kecil. Kita simbolkan F kecil ini sebagai gaya gesek. Lalu kita tentukan pergerakan dari sistem katrol ini. Nah, anak-anak, kalian lihat nilai massa A itu 3 kg, massa B 1 kg. Meskipun massa B itu lebih kecil daripada massa A ya, berarti berat B itu kan 10 kg, berat A 30 kg. Tetapi A ini dia terletak di atas lantai ya. Maka nanti A ini akan bergerak ke kanan. Karena apa? Karena B terpengaruh oleh gravitasi. Sementara A ini dia memang memiliki berat juga, tapi karena dia tidak tergantung secara bebas, maka yang berpengaruh terhadap gerakan ini secara langsung adalah
berat dari B. Nah, nanti maka pergerakan sistem ini adalah seperti ini. Jadi A nanti bergerak ke kanan, B turun ke bawah. Kita sudah menggambarkan gaya-gaya bekerja pada benda. Lalu kita juga sudah tahu pergerakan katrol ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum kedua Newton untuk menentukan nilai percepatannya. Sigma F sistem sama dengan massa sistem kalikan A. Sigma F-nya bagaimana? Di sini ada WB, ada T yang ini, lalu T yang ini, ada F. Kenapa NA dan WA ini tidak masuk ke dalam sigma F system? Tidak, karena kan pergerakannya itu kan A itu bergerak ke kanan ya. Maka yang menyebabkan A bergerak ini kan komponen X-nya, bukan komponen Y-nya. Nah, maka kita gunakan di sini sigma F-nya. Anak-anak, WB ini kita lihat WB dia ke bawah, berarti dia searah dengan gerak sistem. WB di sini positif. Kita tuliskan WB. Selanjutnya T yang ini. T yang ini dia bergerak ke atas, padahal B itu kan turun. Nah, berarti T yang ini dia negatif, minus T. Kemudian T yang satunya ini dia searah dengan gerak sistem. A ini bergerak ke kanan, T juga ke kanan. Nah, berarti T yang ini itu nilainya plus T. Lalu F. Nah, F ini bergerak ke kiri, padahal A harusnya ke kanan ya. A bergerak ke kanan, sementara F kecil atau gaya gesek ini bergerak ke kiri. Berarti akan memiliki tanda negatif. Di sini kita tuliskan minus F kecil. Sama dengan massa sistem, massa seluruh benda. Berarti massa A ditambah massa B kalikan A. Nah, kemudian anak-anak di sini kalian lihat ada minus T, ada plus T. Tandanya beda, tapi ini sama-sama T, bisa kita hilangkan. Kita coret. Berarti menjadi WB. Ini minus F. Nah, minus F. F adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan perkalian dari koefisien gesek atau mu dikalikan gaya normal. Nah, gaya gesek ini anak-anak dia bekerja pada benda A. Benda A ini berarti normalnya adalah normal A. Nah, di sini kita tuliskan NA sama dengan massa A ditambah massa B kali A. Lalu kita hitung. Yang pertama ini ada berat B, berat benda B berarti massa B1, percepatan gravitasi 10, 1 kali 10, 10, dikurangi koefisien gesek atau mu 0,2, dikalikan gaya normal benda A. Nah, kalian lihat ini ya anak-anak, normal pada benda A itu dia ke atas, sementara yang ke bawah itu WA atau berat benda A. Maka nilai dari normal A akan sama dengan berat benda A. Nah, berat benda A berarti massa A dikalikan percepatan gravitasi 3 kali 10, 30. Sama dengan massa A-nya 3 ditambah massa B-nya 1 kalikan percepatan menjadi 10 dikurangi 0,2 kali 30 berarti 6 sama dengan 3 plus 1 4 4 kali A 4A. Nah, hasilnya 10 kurangi 6 4 sama dengan 4A. Nilai A adalah 4 bagi 4 1 meter per
sekon kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan nilai percepatan. Selanjutnya kita akan tentukan nilai tegangannya dengan meninjau salah satu benda. Boleh benda A, boleh benda B. Nanti hasilnya sama ya, nilai hasilnya sama. Di sini akan Ibu tinjau untuk benda B ya. Silahkan nanti kalian coba meninjau benda A, nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Di B ini ada WB ke bawah, lalu tegangan tali ke atas. Gerak sistemnya B ini bergerak ke bawah. Lalu kita masukkan nilai, kita masukkan sigma F sama dengan MA. Nah, F yang bekerja ada apa saja? Ada WB, ada T. WB itu searah dengan gerak sistemnya, berarti WB positif. Lalu T. T berlawanan arah, berarti minus T. Sama dengan massa B kali A. WB atau berat benda B berarti massa B-nya 1, percepatan gravitasi 10. 1 kali 10, 10 kurangi T sama dengan massa benda B-nya 1 kalikan A. Nah, 10 kurangi T sama dengan 1 kali A-nya 1 juga ya anak-anak ya. Berarti 10 min T, ini min sama dengan 1. Berarti kita dapatkan nilai T-nya adalah 10 kurangi 1, 9 Newton. Baiklah anak-anak, sekarang kita beralih ke soal yang ada di LKS halaman 16 nomor 2. Soalnya yaitu 3 benda A, B, dan C masing-masing memiliki massa 4 kg, 15 kg, dan 6 kg. Dihubungkan dengan sebuah tali melalui katrol yang licin seperti pada gambar di samping. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Percepatan sistem jika ketiga benda dilepaskan. B. Tegangan tali antara A dan C. Lalu yang C adalah tegangan tali pada benda B. Nah, pada PPT ini sudah Ibu gambarkan ya. Jadi ada 3 benda, ini A, ini B, dan ini C. Benda A dan B anak-anak, dia dihubungkan dengan sebuah tali. Nah, sementara benda A dengan C ini dihubungkan dengan sebuah tali pula. Dari kasus ini anak-anak, kita bisa tahu bahwa ada 2 buah tali. Nah, jadi ada 2 tali yang berbeda. Tali pertama adalah tali yang menghubungkan benda A dengan B. Sementara tali yang kedua adalah tali yang menghubungkan benda A dengan benda C. Nah, tolong dipahami ini ya, ada 2 buah tali. Jadi kalau pada 2 kasus sebelumnya tadi hanya ada 1 tali saja. Nah, di kasus yang ini ada 2 buah tali. Kemudian anak-anak, kita diminta untuk menentukan nilai percepatan, lalu nilai tegangan tali pada benda A dan C, dan nilai tegangan tali pada benda B. Yang pertama, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini pertama, benda B punya berat, berarti ke bawah kita gambarkan WB. Lalu benda B ini juga ditarik oleh sebuah gaya tegangan tali ke atas, kita simbolkan sebagai T1. Kenapa T1? Karena tadi kita sepakati di awal bahwa tali yang menghubungkan benda A dan B adalah tali yang pertama. Nah, tali yang pertama kita simbolkan sebagai T1. Lalu benda A, dia akan memiliki berat ke bawah, disimbolkan WA. Benda A ini juga ditarik oleh tegangan tali ke atas T1. T1 adalah tali yang menghubungkan benda A dan B. Nah, anak-anak, pada benda A ini tidak hanya
ditarik oleh tegangan tali satu saja. Nah, kalau kalian perhatikan ini ya, A ini kan juga ditarik oleh tali yang menghubungkan A dengan C. Nah, tali kedua berarti. Nah, maka A juga akan ditarik dengan gaya tegangan ke bawah, yaitu sebesar T2. Kemudian benda C memiliki gaya berat ke bawah, WC. Nah, dan benda C ini juga ditarik oleh gaya tegangan tali ke atas, T2. Ingat, tali yang menghubungkan A dan C adalah tali kedua. Nah, kita simbolkan sebagai T2. Setelah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda, sekarang kita tentukan arah pergerakan sistem. Nah, perhatikan nilai masanya ini, karena semuanya tergantung bebas. Nilai A, masanya adalah 4, kemudian massa benda C 6. Nah, pada sisi kiri ini, benda A dan C ini anak-anak, kalau kalian jumlahkan massanya, berarti menjadi ini 4, yang ini 6. 4 tambah 6 berarti 10. Nah, berarti kita tahu, bagian sisi yang kiri ini, nilai massanya adalah 10 kg, ya kan? Sementara pada sisi kanan, benda B ini, dia massanya 15 kg. Artinya adalah massa B ini sebelah sisi kanan itu memiliki massa yang lebih besar, ya kan? Berarti memiliki berat yang lebih besar daripada yang sisi kanan ini, daripada A dan C. Maka nanti pergerakan sistem katrol ini menjadi, nah, seperti ini. A dan C ini akan naik ke atas, sementara B akan turun ke bawah. Lalu anak-anak, kita cari nilai A-nya menggunakan hukum kedua Newton, sigma F sistem sama dengan massa sistem kalikan A. F sistemnya ada apa saja? Nah, ada W benda B, ya kan? W benda B, ada W benda A, ada W benda C, ada T1 yang ini, T1 yang ini, T2 yang ini, dan T2 yang ini. Nah, kita lihat dulu yang gaya beratnya ya, anak-anak, ya, biar memudahkan. WB dulu ini, WB ke bawah. Nah, sementara sistem yang B ini, benda B ini kan juga turun ke bawah, berarti nilai WB searah. Nah, WB-nya positif, kita tuliskan WB. Lalu kita lihat yang WA. WA ke bawah, padahal A ini kan bergerak ke atas. Nah, berarti WA negatif. Minus WA. Lalu WC. WC ini ke bawah, padahal C naik, berarti WC juga negatif. Selanjutnya, kita ke nilai tegangannya. Yang ini, pertama T1 ini dulu. T1 yang ini anak-anak, dia bergerak ke atas. Nah, padahal B ke bawah. Maka T1 yang ini nilainya negatif. Lalu T1 yang ini, satunya ini, dia bergerak ke atas, berarti dia searah dengan gerak sistem. Kita tuliskan plus T1. Kemudian T2, yang ini dulu. T2 yang ini, dia bergerak ke bawah. Padahal sistemnya bergerak ke atas untuk yang ini ya. Berarti T2 yang ini nilainya negatif. Negatif T2. Selanjutnya T2 yang ini dia bergerak ke atas, berarti searah dengan gerak sistemnya. Kita tuliskan plus T2. Sama dengan massa sistem. Massa sistem adalah total massa yang ada. Massa benda A ditambah massa benda B ditambah massa benda C dikalikan percepatan. Nah, coba dilihat, ini ada min T1, ada plus T1, ada negatif positif, sama-sama T1. Nah, kita hilangkan. Lalu ada minus T2 plus T2, sama-sama T2, tetapi ini negatif, ini positif. Nah, ini menjadi hilang juga. Selanjutnya kita hitung berat B atau WB ini, massa benda B-nya 15,
percepatan gravitasi 10, 15 kali 10, 150. Dikurangi berat A, 4 dikalikan 10, 40. Dikurangi berat C, 6 kali 10 ya, 60. Sama dengan masa A 4 ditambah masa B 15 ditambah masa C 6 kalikan A. 150 kurangi 40 kurangi 60 sama dengan 50. Sama dengan 4 ditambah 15 19, 19 ditambah 6 25. 25A. Oke, berarti di sini kita dapatkan A-nya adalah 50 bagi 25. 2 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi nilai percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya anak-anak kita selesaikan yang ini, nilai tegangan antara benda A dan C. Nah, ini tolong dilihat antara ya, tolong diperhatikan. Antara benda A dan C itu kan terhubung oleh tali yang kedua. Nah, sudah kita sepakati di awal kalau tali yang menghubungkan A dan C itu adalah tali kedua, berarti T2. Maka di sini itu kita disuruh menentukan berapa nilai T2-nya. Nah, karena T2 ini bekerja pada benda A dan benda C, maka boleh kita meninjau salah satunya. Boleh A, boleh C. Tetapi karena di benda A itu dia bekerja T1 anak-anak, padahal T1 ini nilainya belum kita ketahui, maka kita tidak bisa mencari nilai T2 dengan meninjau benda A. Berarti kita gunakan benda C untuk mencari nilai tegangan yang tali duanya. Di sini Ibu gambarkan benda C ya. Benda C ditarik gaya berat ke bawah W C. Ditarik gaya tegangan tali ke atas T2. Lalu gerak dari benda C ini dia naik ke atas. Nah, selanjutnya kita gunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ada WC, ada T2. WC ini turun ke bawah, berarti dia berlawanan arah dengan gerak benda C ini sendiri. Kita tuliskan minus ya, karena berlawanan arah. Min WC. Lalu T2 dia searah ini dengan gerak C, gerak benda C, berarti positif. T2 sama dengan massa benda C karena kita meninjau benda C dikalikan A. Min WC minus berat C adalah 6 kali 10 60 ditambah T2 sama dengan massa benda C 6 dikalikan percepatannya ini. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Menjadi minus 60 ditambah T2 sama dengan 12. Berarti kita dapatkan T2 adalah 12 ditambah 60. 72 Newton. Selanjutnya anak-anak kita tentukan nilai tegangan tali pada benda B. Yang ini. Nah, tali pada benda B ya. Coba lihat benda B ini. Di benda B ini itu kan tegangan talinya adalah tegangan tali pada tali pertama ya, tali pertama. Berarti kita disuruh menentukan nilai T1-nya. Nilai T1 itu bisa kalian cari dengan meninjau benda B atau benda A. Di sini akan Ibu gunakan benda B yang akan kita tinjau. Kalau kalian ingin meninjau benda A silakan, bisa ya, hasilnya nanti sama. Tapi akan Ibu gunakan yang benda B. Oke, akan Ibu gambarkan ya benda B ini. Dia bekerja gaya berat ke bawah WB. Ditarik oleh tegangan tali pertama T1 dan B ini bergeraknya ke bawah. Nah, kita gunakan hukum Newton kedua, sigma
F sama dengan massa kali percepatan. Sigma F-nya ada WB, ada T1. WB ini searah dengan geraknya, berarti positif. WB. Lalu T1 berlawanan arah ini, menjadi minus T1 sama dengan massa benda B, karena yang kita tinjau, dikalikan percepatan. WB itu 15 kali 10, 150 dikurangi T1 sama dengan massa benda B 15 kalikan percepatannya 2 menjadi 150 dikurangi T1 sama dengan 30. Berarti kita dapatkan T1 nya adalah 150 kurangi 30, 120 Newton. Baik anak-anak, soal berikutnya kita kerjakan soal yang ada di LKS halaman 19 nomor 5. Nah, soalnya adalah bidang miring dengan sudut kemiringan θ 30 derajat dan koefisien gesekan kinetis 0,2. Ujung bidang miring dilengkapi katrol tanpa gesekan. Ujung tali di atas bidang miring diberi beban 4 kg. Ujung tali yang bergantung vertikal diberi beban dengan massa 10 kg. Tentukan percepatan dan tegangan tali sistem tersebut. Kemudian di PPT ini sudah Ibu gambarkan kasusnya ya, seperti pada soal di LKS halaman 19 nomor 5. Jadi di sini ada dua benda M1 dan M2. Yang M2 ini tergantung vertikal, sementara yang M1 terletak di atas bidang miring. Nah, bidang miringnya sendiri punya kemiringan sudut sebesar 30 derajat. Dan pada bidang miring ini anak-anak yang menyentuh M1 itu punya nilai koefisien gesek kinetis 0,2 nih. Artinya berarti dia kasar. Kemudian massa benda 1 4 kilo, massa benda 2-nya 10 kilo. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa nilai percepatan dan berapa nilai tegangan tali. Yang pertama kita lakukan adalah kita menggambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. M2 dulu, ini M2 dia punya massa maka punya berat ke arah bawah W2. Lalu benda 2 ini ditarik oleh tegangan tali ke atas, kita namai T. Kemudian benda 1 dia punya massa maka punya berat ke bawah, kita namai W1. Nah, anak-anak W1 ini arahnya ke bawah ya. Kemudian W1 ini bisa kita uraikan ke dalam komponen X dan komponen Y. Nah, kalau kita uraikan ke komponen Y-nya, berarti yang yang ini. Sementara kalau kita uraikan ke komponen X-nya, berarti yang ke sini. Nah, nilai θ ini di sini akan sama dengan θ di sini. Lalu kita bisa menentukan nilai W1 yang kita uraikan ke komponen X dan komponen Y. Maka nilai yang ada pada komponen Y-nya adalah W1 cos θ. Dan nilai yang ada pada komponen X-nya adalah W1 sin θ. Selanjutnya, benda M1 ini anak-anak dia ditarik oleh gaya tegangan tali ke arah sini. Besarnya adalah T. Lalu di benda 1 ini karena bendanya kontak dengan bidang, maka akan timbul gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Berarti ke arah sini. Oke, ke arah sini ya.
kita namai N1 atau normal pada benda 1. Kemudian benda ini berada di lantai yang kasar, anak-anak. Maka akan timbul gaya gesekan yang arahnya pasti berlawanan dengan arah gerak benda M1. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini M1 ini masanya 4 kg, sementara M2 masanya 10 kg. Nah, berarti kita tahu arah pergerakan sistem ini adalah ke sana lalu ke sini. Jadi M2-nya nanti turun. Karena M1 bergerak ke sana, maka arah dari gaya geseknya berlawanan. Nah, timbul ke arah sini. Nah, ke sini. Kita namai gaya geseknya F kecil. Setelah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda dan kita sudah tahu arah gerak sistem ini, anak-anak, kemudian kita cari nilai percepatannya menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sistem sama dengan massa sistem kali sigma F sistem ada W2, T ini, lalu T1-nya lagi, lalu ada W1 sin theta dan F. Ingat ya anak-anak, jadi sigma F itu yang dia mengikuti arah gerak sistemnya. Nah, lalu kita lihat W2 ini dia searah dengan gerak sistem, berarti positif. Lalu T yang ini dia berlawanan arah, negatif. T yang ini dia searah, positif. Kemudian W1 sin theta ini berlawanan arah, berarti minus ya, W1 sin theta. Lalu yang F atau F kecil ini ya, atau gaya geseknya dia juga berlawanan dengan gerak sistemnya, maka negatif F kecil sama dengan massa sistem, berarti massa benda 1 ditambah massa benda 2 dikalikan A. Lalu di sini ada nilai T sama-sama T dan tandanya berlawanan, negatif positif berarti hilang. Tinggal W2 dikurangi W1 sin theta dikurangi F kecil. F kecil adalah gaya gesek yang nilainya koefisien gesek dikalikan gaya normal. Nah, karena F ini bekerja pada benda 1, maka gaya normalnya adalah gaya normal pada benda 1, N1. Sama dengan massa benda 1 ditambah massa benda 2 kali A. Lalu menjadi W1 kurangi W1, ini W2 ya anak-anak, W2 mohon maaf. W2 dikurangi W1 sin theta dikurangi mu atau koefisien gesek kinetis ya, dikalikan normal benda 1. Nah, nilai gaya normal benda 1 ini anak-anak dia akan sama dengan W1 cos theta. Nah, coba kalian perhatikan arahnya ya. N1 ke atas ini maksudnya, sementara W1 cos theta itu ke bawah sini. Nah, maka nilai N1 akan sama dengan W1 cos theta. W1 cos theta sama dengan M1 plus M2 kali A. W2 itu berarti 10 kilo kalikan percepatan gravitasinya 10 berarti 100 ya. Dikurangi W1 itu 4 kali 10 40 sin theta. Nah, sin theta sin 30 setengah dikurangi mu 0,2
dikalikan W1, 4 kali 10, 40, dikalikan cos theta, cos 30, setengah akar 3, sama dengan massa benda satunya 4, massa benda 2-nya 10 kali A. Oke, ini kita hitung, ini ada 40 sama setengah ya Nana, hasilnya berarti di sini 40 bagi 2 ini 20. Lalu ini setengah 40 ya 20. 20 kalikan 0,2 berarti di sini 4 ya. Oke, kita hitung, ini 100 dikurangi 20 kurangi 4 akar 3 sama dengan 14 A. Nah, ini berarti menjadi 80 min 4 akar 3 per 14 sama dengan A. Jadi nilai A-nya adalah sekian ya, meter per sekon kuadrat. Silahkan dihitung pakai kalkulator boleh. Kemudian anak-anak, untuk menentukan nilai tegangannya ya, kita tinjau salah satu benda, boleh M1, boleh M2. M1 itu berarti nanti ada gaya-gayanya, ada T, ada F, ada W1 sin. Nah, kalau kita meninjau punyanya M2 berarti ada W2, ada T. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan pengerjaan untuk mencari nilai tegangan tali menggunakan M2. Langsung kita gunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ada W2, ada T. Kemudian tadi untuk gerak dari sistem ini M2-nya turun, maka W2 searah dengan gerak sistemnya positif. Lalu T-nya berlawanan dengan gerak sistem negatif, sama dengan massa benda 2-nya 10 dikalikan percepatannya. Nilai W2-nya massa kali percepatan gravitasi, massanya 10 kg kali 10 berarti 100 dikurangi T sama dengan 10 kalikan nilai percepatan yang tadi sudah kita ubah ke bentuk desimal. Nah, nanti anak-anak akan kalian dapatkan nilai T-nya. Dilanjutkan sendiri ya. Baik anak-anak, ini tadi video mengenai gerak benda pada katrol. Silahkan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.